안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Godam. Dalam film ini ada 8 episode yang gue kemas menjadi satu. Tanpa berlama-lama, hayu kita mulai. Gadis bernama Park Seo-hui meminta izin untuk ke toilet di sela-sela jam pelajaran. Di saat dia melewati papan mading, ada foto dia dan temannya yang adalah sama-sama siswi berprestasi juara 1 dan 2. Yang menakutkan adalah foto temannya ini seakan bisa melirik ke arahnya sambil tersenyum. Lampu koridor menunjukkan gejala konslet dan di pojokan sana seperti ada seseorang yang lenyap membaur dengan dinding. Singkat cerita, di dalam toilet, nih anak bukannya beol malah ngerokok. Lampu yang kedap-kedip tidak membuatnya curiga sampai terdengar suara ketukan dari luar yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Baru saja mau melanjutkan kesenangannya, terdengar lagi suara ketukan yang membuat dia kaget dan menjatuhkan lighternya. Di saat dia ingin mengambil lighter, dia melihat bayangan pintu toilet lain yang bergerak. Sekarang pintu toilet yang letaknya persis di sebelahnya ini terbuka dengan sendirinya. Seperti ada rambut dari kepala seseorang yang ditarik ke dalam toilet bowl. Terdengar lagi suara ketukan pintu yang semakin membuatnya gugup. Setelah suara itu terhenti, dia memutuskan untuk mengintip lagi ke toilet sebelah. Kali ini ada sesosok hantu yang menampakkan diri dengan kepala di bawah sambil berkata, "찾았다." Kini, foto mereka berdua yang terpajang di papan pun terlihat tersenyum lebar. Jam 3 subuh seorang supir memilih untuk memarkirkan mobilnya karena merasa ngantuk. Jam 3.30 seorang gadis menumpang taksinya untuk ke motel Samjeong. Gadis inilah yang akan memandu jalan di mana di GPS sendiri alamat itu tidak terdaftar. Gadis itu terus mengatakan belok ke kanan yang padahal tidak ada jalan di sana. Makin kesini makin stres si pak supir dibuatnya dan lebih parahnya lagi ternyata dari tadi taksi itu memang kosong jika dilihat dari luar. Hal ini baru disadarinya di saat kuku panjang perempuan setan ini menyentuh lehernya. Sekarang hantu itu sudah di depan jalan dan hampir tertabrak. Terdengar pertanyaan apakah kita sudah sampai, dan Pak Supir yang polos ini masih bertanya apakah dia baik-baik saja, dan sewaktu Pak Supir menoleh ke belakang, dia kaget melihat wajah gadis yang tidak mempunyai mata tersebut. Hantu itu lalu memperlihatkan kedua bola matanya dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Yang terlihat sekarang, Pak Supir pun pingsan dalam keadaan mata yang terluka. Seorang influencer bernama Sairom nge-vlog tentang rumah barunya. Awalnya ada boneka yang terjatuh dan orang-orang memberitahunya. Seseorang bernama Satoki mendonasikan 30.000 poin untuknya yang sontak membuatnya senang. Sekarang ada lagi yang memberitahunya bahwa buku yang tertata di belakangnya bergerak sendiri. Awalnya dia tidak percaya sampai buku itu terjatuh. Beberapa orang berpikir ini semua sudah pasti settingan, tapi ada juga yang menganggap rumahnya itu berhantu. Ada lagi yang terjatuh dan Sairom pun menyudahi siaran langsungnya. Ternyata itu semua memang settingan dan sekarang dia menelpon temannya hanya untuk memastikan aktingnya sukses tadi. Setelah itu dia berpikir untuk selfie dengan menambahkan gambar. Anehnya, gambar yang dipakai itu terlihat ada di sampingnya seakan-akan dia berpose dengan seseorang. Semakin kesini semakin banyak yang muncul yang membuatnya takut. Yang terjadi dengannya seakan ada yang mengarahkan badan dan membentur-benturkan kepalanya sampai terluka parah. Sekilas ternyata ada gadis seperti dirinya yang melakukan itu dan menggantikan posisinya. Dua orang gadis remaja kembali ke gedung sekolahan yang rencananya hanya ingin mengambil buku di kelas. Karena sihir terkilir, Min Yong-la yang akan mengambil buku mereka. Di kelas, Min Yong sempat kaget di mana loker buku sihir terdapat boneka menyeramkan dan perasaannya saat itu juga tidak enak. Setelah Min Yong keluar, dia terhenti mendengar suara seperti ada sesuatu yang terjatuh dan di dalam kelas ternyata loker sihir terbuka kembali. Di saat Min Yong menoleh ke belakang, ada penampakan yang lebih mengerikan. Sesosok gadis kejang-kejang lalu mengangkat badannya. Badan yang seperti tidak bertulang ditambah wajah khas setan membuat Min Yong langsung kabur. Anehnya, seberapa kali pun Min Yong turun tangga, kenyataannya dia hanya berputar-putar di sana-sana saja sampai sore. Hantu itu sudah berada di belakang dan merangkak turun pelan-pelan.
Pupil matanya pun bisa beranak-pinak yang membuat Min Young berteriak takut, dan setelah itu entah apa yang terjadi. Kembali ke Sihi. Karena merasa menunggu lama, dia pun berinisiatif mencari temannya dan terlihat setan itu merayap pelan-pelan yang seakan mendapatkan mangsa baru. Di sekolahan, anak-anak bergosip tentang temannya yang bernama Jin Gyeong yang katanya mengakhiri hidup dengan melompat ke depan truk yang sedang melaju. Kabarnya bagian bawah badannya hancur dan gosip itu terhenti di saat Bu Guru datang. Bu Guru mengingatkan anak-anak bahwa apa yang sudah terjadi hanyalah kecelakaan dan kelas pun dibubarkan. Hyesu tampak merasa bersalah dan ternyata memang ada chatnya dulu yang menyuruh Jin Gyeong untuk memikirkan kematiannya. Malamnya, Bu Guru mendapatkan pesan dari Hyesu untuk menemuinya di ruang kelas karena ada yang ingin dia bicarakan soal Jin Gyeong. Bu Guru lalu menemuinya dan Hyesu diam saja sewaktu diajak bicara. Guru pun merasakan ada yang aneh dan melihat ke bawah kakinya yang ternyata berlumuran darah. Gadis itu mengangkat kepalanya yang ternyata adalah Jin Gyeong. Sosok Jin Gyeong sangat menakutkan dan rumor yang katanya setengah badannya hancur saat dia mengakhiri hidup itu sepertinya benar, di mana badannya bisa terlepas saat dia berdiri. Ternyata bawahannya itu adalah kaki Hyesu dan Jin Gyeong berkata kakinya sudah tidak pas lagi dengan badannya, jadi sekarang dia ingin meminjam kaki Bu Guru. Singkat cerita, hantu itu pun mendapatkan kaki baru walaupun jalan terbata-bata dengan sepatu merahnya. Ditemukan seorang pria yang meninggal misterius di dalam lift. Polisi pun dikerahkan untuk menangani kasus tersebut dan seorang rekannya datang dengan membawa sebuah postingan anak hilang sebelumnya tentang perjalanan lintas dimensi lewat lift di pukul 2 dan 4 dini hari. Tengah malam, Pak Pol datang untuk mempraktekkan apa yang tertulis di kertas tadi tentang perjalanan dimensi. Di lantai 2 dan 10 tidak ada yang aneh, tapi di lantai 4, Pak Pol seakan dibawa ke sebuah tempat yang gelap. Sewaktu dia baru saja ingin melangkah keluar, tempat gelap itu berubah menjadi lift. Lift terbuka dan dia kaget melihat dirinya sendiri seperti sedang bercermin. Setelah lift tertutup, ada sebuah tangan yang menekan tombol lift dan lift itu pun terhenti di lantai 10. Tidak ada yang terjadi dan pintu lift pun tertutup kembali. Sekarang pintu lift terbuka lagi dan terlihat ada seorang gadis yang berdiri di dalam dengan posisi kepala yang tertunduk. Gadis itu menyuruh Pak Pol untuk menekan tombol 1, lalu keduanya pun terdiam untuk beberapa saat. Di saat gadis itu ingin melangkah keluar, Pak Pol bertanya apa dan pintu pun tertutup kembali. Gadis tersebut berkata, sepertinya kau bisa mendengarkan aku, dan tiba-tiba dia mempraktekkan gerakan tanpa tulang disertai suara distorsi yang mengganggu telinga. Pelan-pelan gadis itu memalingkan wajahnya yang ternyata berlipat-lipat. Ini kembang desa, hantu atau bulldog ya? Wajah yang berantakan tanpa hidung dan mulut, bahkan matanya pun bisa berputar seperti komputer rusak. Pak Pol yang melihat itu pun sampai mimisan. Lift lalu konslet dan hantu itu membentur-benturkan kepala Pak Pol sampai dia tewas. Di CCTV terlihat hanya dia yang membentur-benturkan kepalanya sendiri dan besoknya jasadnya pun ditemukan. Anehnya lagi, Pak Pol ternyata bersama rekannya dan rekannya ini berkata baju yang dikenakan mayat itu mirip dengan yang dikenakannya. Selanjutnya yang terjadi adalah selalu ada saja orang yang penasaran tentang perjalanan lintas dimensi dan mencobanya. Seorang polisi dan anak kecil dikabarkan menghilang secara misterius di seputaran perumahan. Sebelum pergi, seorang istri mengingatkan suaminya untuk tidak merobek kertas jimat yang tertempel di depan pintu agar semua terhindar dari kesialan atas peristiwa hilangnya orang-orang yang disebutkan tadi. Ceritanya, istri dan anak ini akan pergi ke tempat ibu mereka di kampung. Besok paginya, pria ini menemukan sejumput rambut yang mencuat di ambang pintu kamarnya. Dia lalu menarik rambut itu dan terdengar suara wanita yang berteriak seakan rambut itu tercabut dari kepalanya. Malamnya dia pulang dengan kondisi agak mabok dan mencabut jimat yang tertempel di atas pintu tersebut. Setelah dia tertidur, ada darah yang mengalir keluar dari ambang pintu. Ada juga kaki dan tangan yang keluar lewat celah-celah. Darah semakin membanjiri lantai dan di atas plafon juga terlihat ada sepotong tangan yang bergerak. Dia terbangun setelah ada tetesan darah yang mengenai pipinya. Sesuatu jatuh dari atas yang ternyata sepotong tangan tadi. Pria ini kaget, tapi yang lebih menakutkan sekarang, ada hantu tak berwajah yang berdiri di depannya. Seketika dia pun tewas di tangan hantu gila itu. Dikatakan ada seorang dukun yang suka menculik anak kecil dan sengaja membuat mereka kelaparan sampai kulit membalut tulang, barulah mereka dihabisi setelahnya.
Nah, roh anak-anak inilah yang akan diperbudak. Inilah sosok dukun tersebut yang sudah menentukan hari eksekusi. Dia membawa makanan di hari terakhir itu yang dibuangnya ke dalam guci besar agar anak yang diculiknya bersedia masuk ke dalam. Setelah itu dia pun melakukan penusukan dengan penuh kebahagiaan dan tiba-tiba dia jugalah yang kerasukan. Pintu tertutup sendiri dan setelah itu tampak dia mengubur potongan kaki di bawah pohon. Malamnya dia kedatangan seorang tamu yang ingin berkonsultasi gila dengannya. Mereka merencanakan kematian suami si tamu ini hanya untuk menguasai kekayaan. Dukun pun memberikan sebuah jimat yang dipercaya akan mempercepat kematian suaminya. Sepanjang konsultasi, dukun ini menunjukkan gejala tidak jelas dan bola matanya pun berubah. Setelah itu ada lagi seorang ibu yang meminta bantuannya untuk menemukan anaknya yang hilang. Sang ibu terlihat sangat frustasi, tapi dia yakin bahwa anaknya masih hidup. Ekspresi dukun ini berpura-pura sedih, tapi seperti orang minta digampar juga. Tiba-tiba tempat itu bergetar. Dia lalu menepuk lemari yang letaknya ada di belakangnya, dan semua pun kembali normal. Ibu itu kembali memohon agar anaknya ditemukan dan lilin tiba-tiba padam seperti ditiup. Dukun itu geleng-geleng lagi dan di matanya terlihat ada anak kecil. Setelah itu dia naik darah sendiri dan mengusir ibu ini. Malamnya dia seperti tidak enak tidur dan segera memohon kepada roh yang dipujanya. Sesuatu mencuat keluar yang terlihat seperti tanah dan dia pun memakannya sampai tepar. Terdengar lagi suara yang sangat mengganggu dan dalam perutnya seperti ada bayi yang segera akan keluar. Tangan bayi itu menerobos keluar dan akhirnya merangkak keluar sendiri. Ibu yang tadi pun terlihat mengakhiri hidup di pohon dekat anaknya terkubur. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.